Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khafadha wa rafa'a man sya'a min ibadih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu pada sesi yang ke-23 kajian Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita akan langsung membahas dua nama, yaitu Al-Khafidh, Ar-Rafi', yang ke-23 dan ke-24. Al-Ismu Tsalits wal Ishrun wal-Rabi' wal Ishrun min Asma'illahil Husna Al-Khafidh Ar-Rafi'. Yang ke-23 dan yang ke-24 dari Asmaul Husna adalah Al-Khafidh Ar-Rafi'. Dua nama ini digandengkan agar menjadi kesempurnaan dari nama Allah. Al-Khafidh, dialah yang merendahkan kebatilan dan pelaku kebatilan. Ar-Rafi', dialah yang meninggikan kebenaran dan pelaku kebenaran. Dialah yang merendahkan kedurhakaan dan pelaku kedurhakaan. Dia pula yang meninggikan ketakwaan dan pelaku ketakwaan. Al-Khafidh Ar-Rafi', dialah Allah yang merendahkan dan meninggikan derajat manusia di dunia dan di akhirat. Al-Khafidh Ar-Rafi', dialah Allah yang merendahkan musuh-musuhnya dan meninggikan kekasihnya. Al-Khafidh Ar-Rafi', dialah Allah yang merendahkan atau menghinakan derajat dengan sehina-hinanya atau serendah-rendahnya. Ar-Rafi', dialah yang meninggikan atau memuliakan derajat dengan semulia-mulianya atau setinggi-tingginya. Contoh dari Al-Khafidh dalam surah Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Nah, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia, yaitu mereka yang punya hati tapi tidak bisa berangan-angan tentang kebenaran. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'ami balhum adall. Kata Allah, mereka bagaikan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang itu tidak berakal, wajar jika tidak beriman. Sedangkan manusia diberi akal oleh Allah, sehingga kalau akalnya tidak digunakan untuk beriman kepada Allah, lebih hina daripada binatang. Itulah contoh Al-Khafidh, Allah yang merendahkan serendah-rendahnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, ini yang kita garis bawahi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, ini contoh Al-Khafidh, Allah merendahkan atau menghinakan musuhnya dengan sehina-hina dan serendah-rendahnya. Juga dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian akan aku kembalikan mereka pada sejelek-jeleknya yang jelek, sehina-hinanya sesuatu yang hina. Itu adalah contoh dari Al-Khafidh. Nah, sedangkan Ar-Rafi' contohnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, ini ya. Jadi Allah meninggikan kepada orang-orang yang beriman pada kekasihnya dengan setinggi-tingginya. Lalu dalam surah yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya. Nah, itulah Ar-Rafi'. Saudaraku yang berbahagia, tinggi rendahnya derajat manusia dalam pandangan Allah kadang berbeda dengan tinggi rendahnya derajat manusia di mata manusia.
Banyak orang yang mulia dalam pandangan Allah, tetapi di mata manusia, dia orang yang hina atau orang yang biasa-biasa saja. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad sedang bersama sahabat, duduk lalu lewat seorang laki-laki. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru saja lewat itu?" Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasul, dia adalah tokoh, dia pemuka suatu kaum, dia orang terpandang. Jika dia melamar, pasti diterima. Jika dia minta tolong, pasti ditolong. Jika dia berkata, pasti banyak yang mendengarkan perkataannya." Kemudian tak lama lagi, lewat laki-laki yang kedua. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, bagaimana pendapatmu dengan orang yang baru saja lewat?" Lalu sahabat menjawab, "Ya Rasul, dia orang yang tidak dikenal. Jika dia melamar pasti ditolak, jika dia minta tolong tidak ada yang mau menolong. Jika dia berkata tidak ada yang mau mendengarkan." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat tadi, "Wahai sahabat, ketahuilah, laki-laki yang kedua tadi, satu orang, itu lebih baik daripada 10 bumi laki-laki yang pertama." Jadi saudaraku yang berbahagia, yang dianggap oleh sahabat tadi orang yang terpandang, orang yang hebat, itu ada jumlahnya satu bumi ini ditambah 10 kali bumi ini, masih kalah dibandingkan satu orang yang lewat kedua tadi, yang oleh sahabat dipandang hina, dipandang rendah, dan tidak dikenal orang. Nah, ini artinya apa? Orang yang mulia di sisi Allah belum tentu terhormat di mata manusia. Sabda Nabi SAW, banyak orang yang usang, rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh. Andai dia ada, tidak dianggap keberadaannya. Andai dia tidak ada yang mencari. Tapi orang itu, jika bersumpah kepada Allah, Allah luluskan sumpahnya. Apapun yang ia minta, Allah kabulkan. Karena derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, orang yang tinggi derajatnya di dunia, belum tentu tinggi derajatnya dalam pandangan Allah. Sabda Nabi SAW, ada orang yang dipuja-puji dari barat hingga timur dunia. Padahal orang itu tidak berharga seberat satu sayap nyamuk pun di dalam pandangan Allah, di sisi Allah. Nah, dalam kaitan ini Allah mengangkat dan merendahkan derajat seseorang ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia. Contohnya apa? Ini orang yang kaya dan dermawan. Dia kaya di dunianya, di mata manusia, dia tinggi derajatnya, kedermawanannya membuat dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian siapa lagi? Pemimpin. Seorang pemimpin membuat dia derajatnya tinggi di mata manusia, lalu dengan keadilannya memimpin membuat derajatnya tinggi di sisi Allah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah, tapi terhina di sisi manusia. Ini contohnya seperti orang yang fakir, orang miskin, duafa, kefakirannya, kemiskinannya membuat dia terhina di mata manusia, tetapi dia sabar, takwa, ahli ibadah, membuat derajatnya tinggi di sisi Allah. Golongan yang ketiga adalah orang yang ditinggikan derajatnya di sisi manusia, tapi terhina di sisi Allah. Contohnya ini adalah orang kaya, tapi pelit. Kekayaannya membuat dia tinggi derajatnya di mata manusia, tapi pelitnya membuat dia hina dalam pandangan Allah. Pemimpin yang zalim, kepemimpinannya membuat derajatnya tinggi di mata manusia, tetapi kezalimannya, keangkuhannya membuat derajatnya terhina di sisi Allah. Lalu golongan yang keempat adalah yang dihinakan derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ini adalah orang yang miskin, orang duafa, kemiskinannya, keduafaannya, kefakirannya membuat derajatnya di mata manusia rendah. Kemudian ditambah dia ahli maksiat, tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah, juga membuat dirinya terhina dalam pandangan Allah. Saudaraku yang berbahagia, di dalam kehidupan ini hal yang biasa, bisa saja terjadi naik turunnya derajat. Ini karena al-khafid ar-rafi'. Kadang-kadang Allah meninggikan derajat, kadang-kadang merendahkan derajat seseorang. Tetapi semua itu Allah tidak berbuat sewenang-wenang, saudaraku. Allah tidak sewenang-wenang dalam merendahkan atau memuliakan derajat manusia. Semua itu ada perhitungannya, ada kebijaksanaan Allah. Nah, saudaraku yang berbahagia, di dalam kehidupan dunia ini
biasanya derajat itu tinggi diukur dari harta, pangkat, jabatan, kekuatan, kerupawanan, pendidikan, dan sebagainya. Atau disingkat istilahnya apa? Status sosial. Tetapi itu semua bisa membuat rendah atau hina dalam pandangan Allah. Harta memang meninggikan derajat di dunia, tapi dengan pelitnya membuat dia terhina dalam pandangan Allah. Pangkat juga demikian, membuat dia tinggi derajatnya di mata manusia, tapi kalau sombong membuat dia terhina dalam pandangan Allah. Demikian jabatan membuat dia tinggi derajatnya di mata manusia, tapi kesewenang-wenangannya membuat rendah derajatnya dalam pandangan Allah. Demikian seterusnya. Saudaraku yang berbahagia, apa buah iman kita kepada Al-Khafid Ar-Rafi ini? Kita akan menjadi orang yang tidak mudah merendahkan orang lain karena perbuatannya dan tidak mudah merendahkan orang lain karena status sosialnya. Saudaraku yang berbahagia, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Dalam kehidupan dunia ini pasti ada yang namanya pasang surut dan naik turunnya derajat. Semulia dan setinggi apapun derajat seseorang pasti pernah melakukan dosa atau kesalahan. Maka tidak pantas bagi kita menghina atau merendahkan orang karena kesalahannya, karena dosa-dosa yang dia lakukan. Karena kalau kita lakukan itu sama seperti kita menghina Al-Khafid Ar-Rafi. Bahkan kadang-kadang lantaran dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang, Allah bisa saja mengangkat derajat hambanya. Karena orang yang berdosa itu dilembutkan hatinya, digerakkan untuk bertaubat, lalu menjadi hambanya yang bertakwa. Derajatnya diangkat oleh Allah. Bisa jadi juga lantaran amal ibadah yang banyak, Allah bisa merendahkan derajatnya. Karena dia amal ibadahnya banyak, orang soleh, ilmunya tinggi, ulama, tapi sombong, angkuh, merendahkan orang lain, bisa saja kemudian oleh Allah direndahkan derajatnya dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Akhirnya semua kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, hikmah atau buah yang kedua dalam keyakinan kita, buah dari iman kita kepada Al-Khafid dan Ar-Rafi ini, kita menyadari bahwa tingginya derajat adalah ujian. Dalam surah Al-An'am 165 disebutkan, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dialah Allah yang meninggikan derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Surat Al-An'am ayat 165. Jadi saudaraku yang berbahagia, ketika kita mendapatkan atau menerima kelebihan-kelebihan dari Allah, atau ketika derajat kita diangkat oleh Allah, kita menyadari bahwa itu adalah ujian, sehingga tidak membuat kita menjadi sombong. Derajat kita ditinggikan oleh Allah karena ilmu. Nah, lalu Allah itu melihat dengan ilmu apakah kita makin sombong atau lebih dekat kepada Allah. Harta kita membuat kita lebih dekat kepada Allah atau menjadikan kita makin sombong. Jabatan kita membuat kita lebih dekat kepada Allah atau justru menjadi orang yang angkuh. Wajah kita membuat kita lebih dekat kepada Allah atau menjadi orang yang ujub, takabur. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita membuat kita lebih dekat kepada Allah atau justru membuat kita menjadi orang yang sewenang-wenang menindas orang-orang yang lemah. Apapun itu semua adalah ujian. Apakah membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak orang kaya yang celaka karena kekayaannya. Orang miskin juga celaka karena kemiskinannya. Banyak orang pandai yang celaka karena kepandaiannya. Orang bodoh pun juga banyak yang celaka karena kebodohannya. Demikian juga orang yang ahli ibadah. Banyak yang celaka karena ibadahnya. Dan pendosa banyak yang celaka karena perbuatan dosanya. Saudaraku, itulah beberapa rangkaian pengertian dari Al-Khafid Ar-Rafi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani kebaikan-kebaikan Ar-Rafi dan Al-Khafid, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.